Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan afiat oleh Allah taala sehingga kita bisa memenuhi panggilannya melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga langkah kita di dalam kebaikan menjadi asbabul maghfirah, sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita mudah-mudahan menjadi asbab rafa'id darajat, diangkatnya derajat kita dan menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang sering menjadi nasihat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di surah Yasin Allah taala firmankan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada hari kiamat nanti lisan tidak bisa lagi berbicara. Yang akan berbicara adalah kedua tangan kita, dan kaki yang melangkah menjadi saksi terhadap kebaikan-kebaikan yang kita tunaikan. Insyaallah di penghujung Ramadan ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid yang kita cintai. Insyaallah mudah-mudahan menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafa'atul uzma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin dirahmati Allah taala, perjalanan Ramadan tidak terasa kita sudah berada di fase yang terakhir yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Tentu perjuangannya terasa betul, ya. Mungkin kita sudah bermujahadah sampai penghujung Ramadan, kita sudah beriktikaf, kita tunaikan qiyam Ramadan. Tentu ini sebuah hal yang menjadi proses untuk menjadikan kebaikan itu sebagai habit dalam kehidupan kita. Dalam pandangan para ulama, khususnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, barang siapa yang membiasakan kebaikan 30 hari sampai 40 hari, maka akan menjadi happy di dalam hidupnya. Jadi siapa saja di antara kita yang melakukan kebaikan 30 hari sampai 40 hari kata beliau, maka itu akan menjadi satu kebiasaan atau menjadi happy dalam hidupnya. Sehingga kalau kita tidak lakukan, seperti terasa ada yang kurang, ya. Ini kata Imam Syafi'i, berarti amal itu sudah menjadi happy dalam kehidupan kita. Dan Ramadan ini Allah Ta'ala wajibkan itu adalah selama 1 bulan. Untuk apa tujuannya? Kenapa Allah Ta'ala kemudian mewajibkan selama 1 bulan itu? Supaya menjadi proses tarbiyah imaniyah, menjadi proses daripada pembiasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan pernah menemukan bulan yang mungkin membentuk keimanan kita selain bulan Ramadan. Di siang harinya kita jalankan puasa, di malam harinya kita laksanakan qiyam Ramadan, salat malam. Kemudian kita bertadarus Al-Quran.
kita juga melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, rasa-rasanya sulit menemukan waktu dan bulan yang seberkah daripada bulan Ramadan. Oleh karenanya baginda Nabi SAW menyebutkan Ramadan itu syahrun mubarak, ya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Waktunya menjadi barokah, harinya menjadi barokah, malamnya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ungkapan dari para ulama mengatakan, kalau orang mengetahui daripada keutamaan Ramadan, dia berharap kalau bisa ya seluruh bulan itu menjadi bulan apa? Ramadan. Tetapi kan tidak mungkin. Ramadan itu datang cuma setahun sekali saja. Mungkin kalau Ramadan meninggalkan kita semua nanti, Ramadan telah berlalu dari kita semua, Ramadan tahun depan pasti akan ada. Tetapi apakah tahun depan kita masih ada atau tidak, wallahu a'lam. Betul ya? Kalau Ramadannya setiap tahun pasti ada. Tahun depan, 2 tahun lagi pasti ada Ramadan. Tapi apakah kita masih bertemu dengan Ramadan atau tidak, itu adalah tergantung daripada hak dan prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tentu berdoa mudah-mudahan tahun depan insya Allah mudah-mudahan kita masih diberikan bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karena salah satu nasihatnya Imam Syafi'i adalah di penghujung Ramadan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia ini. Sekali lagi Ramadan pasti akan datang setiap tahun. Tapi apakah kita masih bertemu dengan Ramadan atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kata Imam Syafi'i adalah di penghujung Ramadan kalau seorang meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi itu adalah malam Lailatul Qadar, maka Allah taala pertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun depan insyaallah. Di dalam satu ayat Al-Qur'an ya, kita buka misalnya di surah Fussilat ya, surah yang ke-41 pada ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32 ya. Silakan kita buka Al-Quran, surahnya surah Fussilat ya, surah yang ke-41 pada ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah apa tadi? Surah Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mengatakan Rabb kami adalah Allah, dia sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita telah menyatakan keimanan kepada Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Menurut para ahli tafsir, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, sahabat yang terbaik, sahabat yang mulia. Beliau memahami istiqamah itu apa? Ala tauhidillah, orang-orang yang senantiasa berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalimat la ilaha illallah itu menjadi spirit kehidupannya. Kita sering mendengar ada kalimat nahya wa 'alaiha namut. Kalimat la ilaha illallah, dengannya kita hidup dan insyaallah mudah-mudahan dengan kalimat itu nanti kita wafat. Ini kan harapan kita semua. Kalimat yang paling pertama kali kita dengar waktu kita lahirlah la ilaha illallah, dikumandangkan azan di telinga sebelah kanan, diiqamatkan di telinga sebelah kiri. Maka di penghujung kehidupannya pun juga mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karenanya orang yang meninggal dunia ketika sakratul maut yang ditalkinkanlah kalimat la ilaha illallah. Ini menurut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang disebut dan istiqamah kata beliau adalah orang-orang yang senantiasa menjaga tauhidnya kepada Allah dari semenjak dia lahir sampai dia meninggal dunia. Ini menurut sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma istaqamu, kemudian mereka menjaga tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zikir yang paling terbaik itu kata Rasulullah SAW adalah la ilaha illallah wahdahu
la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau boleh ditambahkan yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir yang paling terbaik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kebiasaan baginda Nabi, kata Imam Syafi'i, setiap habis subuh beliau membaca sebanyak 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca sebanyak 10 kali. Dan dibaca setelah maghrib sebanyak 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ada satu kisah para yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Salam. Beliau ini pernah meruqyah seseorang, ya. Biasanya kalau meruqyah itu biasanya kan ada gangguan apa tuh? Ada gangguan apa tuh biasanya, Pak? Ada gangguan jin, ya. Ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Salam. Dan ini membuktikan nanti kalimatnya baginda Nabi SAW, kata Imam Syafi'i. Jadi ketika Syekh ini meruqyah seseorang, ya, lalu si jinnya ini berkata begini, wahai si fulan, ada ucapan yang apabila diucap oleh manusia, seluruh bangsa jin itu tidak akan bisa masuk di dalam tubuh seseorang. Ya, jadi si jinnya mengakui siapa saja yang membaca satu amalan, ya, yang ia baca setelah sholat subuh, yang ia baca setelah sholat maghrib, maka seluruh bangsa jin tidak akan menempel di badannya. Ternyata yang dia bocorkan itu adalah siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Namun diamalkannya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah 10 kali setelah sholat subuh dan 10 kali setelah sholat maghrib. Dan ini yang kita biasa amalkan setiap pada sholat maghrib dan setiap pada isya, pada subuh, ya, di 2 waktu, ya, pada subuh dan pada maghrib, ya. Dan ini yang disebutkan tadi oleh Abu Bakar, istiqamah itu adalah menjaga makna daripada la ilaha illallah. Kemudian yang kedua yang disebut oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, mana istiqamah, kata beliau, adalah orang-orang yang melakukan kebaikan secara dawam. Dawam itu apa dawam? Secara kontinu, tidak terputus, ya. Karena yang Allah Ta'ala cintai adalah bukan pada banyaknya amal, ya, tapi yang Allah Ta'ala cintai adalah amal yang tidak terputus, yang kita kenal kemudian dengan mendawamkan amal. Ya, Bapak Ibu, kalau kita beramal memang bagusnya didawamkan. Sesuatu amalan yang tidak terputus, tetapi amal yang kemudian terus berkesinambungan. Ramadan ini telah membentuk kita semua dengan segala kebaikan di dalamnya. Kita berharap mudah-mudahan pasca Ramadan nanti kita bisa istiqamah. Amin. Memang kalau kita mencari waktu keberkahan seperti Ramadan, rasa-rasanya tidak akan kita dapatkan. Betul ya Bapak Ibu, ya? Semangat ibadah seperti Ramadan mau dicari di Ramadan gak akan ketemu, ya. Oleh karenanya ada hikmahnya, kenapa setelah Ramadan itu disunahkan oleh Nabi berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, ini kata para ahli tafsir adalah supaya orang yang selesai dari bulan Ramadan jangan putus kebaikan, dia lakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Baginda Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadana, siapa saja yang berpuasa bulan Ramadan, wa atba'uhu sittan min Syawal, dan dia tambah dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Apa kata beliau sallallahu, kana qasiyamid dahri, maka puasa yang dia jalankan itu sama seperti berpuasa 1 tahun penuh, Pak. Kami ulangi sekali lagi, dalam satu hadis kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa Ramadan lalu ia menambahkan dengan berpuasa berapa hari? 6 hari di bulan Syawal,
kana kasiyamid dahri, puasa yang dia sudah jalankan itu Ramadan dan 6 Syawal itu sama dengan berpuasa selama 1 tahun penuh. Kenapa menjadi 1 tahun penuh? Rasulullah SAW mengatakan 1 hari dia berpuasa itu sama dengan 10 hari. Ya, kami ulangi sekali lagi, 1 hari yang kita berpuasa, hakikatnya kita berpuasa berapa lama? 10 hari. Karena satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Kalau kita berpuasa Ramadan 30 hari, itu berarti kita sudah berpuasa 10 bulan. Betul ya? Kemudian ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, itu berarti dia sudah berpuasa selama 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan, persis sabda baginda Nabi SAW, kana kasiyamid dahri, persis dia telah berpuasa selama 1 tahun penuh. Masya Allah ya. Amal kita dikit kata Nabi SAW, tapi pahalanya memang dilipat gandakan. Ya'maluna qalilan wa yu'jaruna katsira. Umatku kata beliau SAW, amalnya sedikit, perbuatannya sedikit, tetapi pahalanya dilipat gandakan. Dan ini Allah telah berikan hanya untuk baginda Nabi SAW dan umatnya. Dan ini kita patut menjadi bangga, menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ini Masya Allah, salah satu keutamaan baginda Nabi SAW. Ada satu riwayat diceritakan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, satu ketika Nabi SAW sholat di Masjid Nabawi. Lalu kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, aku ini diberikan 2 cahaya yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Jadi ada 2 cahaya yang diberikan Allah Ta'ala kepada baginda Nabi SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa 2 cahaya itu kata beliau? Pertama adalah Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu hanya Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada umatnya. Tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Surat apa yang pertama? Surat Al-Fatihah. Sehingga wajar surat Al-Fatihah ini menjadi rukun di dalam sholat. Tidak sah sholat kita kata Imam Syafi'i kalau tidak membaca suratul Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca surat apa? Al-Fatihah. Kalau membaca surah Al-Fatihah sunnah. Ya. Tapi yang paling utama dalam sholat itulah suratul Fatihahnya. Yang kedua kata beliau SAW, 2 cahaya itu adalah wa ayataini min akhir suratil Baqarah. 2 ayat yang terakhir daripada surat apa? Al-Baqarah, yaitu ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Salah satu sunnah Nabi SAW kata beliau, kalau bisa Bapak Ibu didawamkan setiap malam. Didawamkan 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Dalam satu hadis sahih kata beliau, man qara'a, siapa saja yang membaca ayataini min akhir suratil Baqarah, 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Apa fadilahnya kata beliau? Kafatahu, Allah cukupkan dengan 2 ayat itu. Jadi siapa saja yang membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, kafatahu, Allah telah cukupkan hamba itu dengan 2 ayat ini. Mana dicukupkan itu adalah dicukupkan dengan keberkahan. Ya, insyaallah hidup kita menjadi lebih barokah. Ya, dengan 2 ayat yang mulia ini kata Rasulullah SAW.
Kemudian dicukupkan dengan apa? Penjagaan perlindungan dari malam hari sampai waktu pagi hari. Dan kalau dia meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Aisyah mengatakan Rasulullah SAW selalu membaca dua ayat ini setiap malamnya, tidak pernah beliau putuskan untuk membacanya. Dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Padahal baginda Nabi sudah dapat jaminan. Baginda Nabi sudah mendapatkan maghfirah Allah Ta'ala, tapi beliau orang yang sangat tekun dalam ibadah kepada Allah. Kalau kita dikasih jaminan, cenderung biasanya sudah santai, Pak. Ya. Kalau orang dikasih jaminan, kalau orang udah dikasih garansi, itu biasanya orang udah anteng aja. Kalau Nabi SAW tidak. Semakin beliau diberikan kebaikan oleh Allah, semakin beliau diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala, beliau tunjukkan kesungguhannya. Itulah baginda Nabi SAW. Maka Aisyah pernah bertanya, ya Rasul, kenapa engkau bersungguh-sungguh dalam kebaikan? Terlebih di akhir Ramadan. Padahal beliau sudah mendapatkan jaminan ampunan, sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Ta'ala, kata Aisyah. Tapi apa jawabnya Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Aku ingin selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur. Jadi puncaknya ibadah itu sebagai Bapak Ibu, bukan hanya kita jadikan ibadah itu sebagai rasa syukur. Puncaknya ibadah kepada Allah Ta'ala bukan lagi menjadi kewajiban, bukan lagi menjadi kebutuhan, tetapi menjadi adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Secara hukum fikih memang kalau kita sudah sholat fardu, gugur kewajiban kita, betul ya? Kalau kita sudah sholat subuh, gugur kewajiban kita. Kalau kita sudah puasa Ramadan, gugur kewajiban kita. Kalau kita sudah berhaji, gugur kewajiban kita. Kalau kita sudah zakat, gugur kewajiban kita. Tetapi adalah puncaknya, kata para ulama, kalau kita jadikan ibadah itu sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala akunu abdan syakura. Padahal baginda Nabi sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah, jaminan al-jannah dari Allah, tapi beliau tunjukkan semangatnya dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, wabil khusus di penghujung bulan Ramadan. Dan ini yang kemudian dijadikan contoh dari baginda Nabi SAW. Tadi ayat yang pertama, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu rupanya ketika dia turun nanti, ini tafsirannya dalam Ibnu Katsir dan Ibnu Abbas dikatakan ayat ini akan terjadi kalau orang menghadapi sakratul maut. Jadi ayat ini Allah Ta'ala gambarkan ketika nanti manusia menghadapi apa? Sakratul maut. Ketika orang-orang beriman menghadapi sakratul maut, tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Jadi yang diturunkan oleh Allah Ta'ala bukan hanya malaikat pencabut nyawa saja, tetapi juga al-malaikah. Allah Ta'ala turunkan para malaikat khusus untuk menyambut orang-orang yang beriman. Lalu akan dibisikkan di telinga yang sebelah kanan, alla takhafu wala tahzanu. Apa alla takhafu? Jangan engkau takut. Wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih. Karena orang yang akan meninggalkan kehidupan dunia ini, dua yang akan dihadapi biasanya. Pertama rasa takut, dan kedua rasa bersedih. Ketakutan terhadap kehidupan akhirat yang akan datang, dan bersedihnya kenapa? Karena dia akan meninggalkan keluarga yang dia cintai di dunia. Makanya malaikat itu mengatakan apa? Alla takhafu, jangan engkau, wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih. Dan ini Masya Allah nanti akan ditafsirkan dengan hadis yang lain. Begitu orang beriman mendengarkan kalimat ini waktu menghadapi sakratul mautnya, fa'ahabba liqa Allah wallahu yuhibbu liqa'ahu. Dia rindu bertemu dengan Allah, dan Allah pun juga cinta untuk bertemu dengan hamba ini. Dan ini Masya Allah Bapak Ibu akan didapatkan hanya untuk orang-orang mukmin. Kapan itu terjadi? Ketika menghadapi sakratul maut. Maka orang beriman itu waktu sakratul maut dia rindu bertemu dengan Allah. Allah Ta'ala pun juga rindu bertemu dengannya. Oleh karena begitu sudah lepas ruhnya dari jasadnya, disambut oleh Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang mukmin itu sudah dikasih kabar gembira lebih awal, ya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini ayat yang pertama tadi di ayat yang ke-30. Ayat yang berikutnya apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami menjadi pelindung kalian di dunia dan juga menjadi pelindung di mana? Akhirat. Ayat ini nanti turunan zikir dan doanya hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang menjadi pelindung engkau di dunia ini dan juga kami menjadi pelindung engkau semua orang-orang beriman fil akhirah, firman Allah. Dilindungi di dunia dan dilindungi di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan kalian akan mendapatkan apa saja yang kau inginkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika berada dalam jannah. Apapun yang diminta oleh orang beriman dari makanan, minuman yang mereka inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika diberikan makanan dan buah-buahan di surga, apa kata mereka? Wa utubihi mutasyabiha. Ya, mereka mengatakan, bukankah ini makanan yang pernah kami makan di dunia? Bukankah ini buah-buahan yang pernah kami makan di dunia? Padahal sesungguhnya adalah firman Allah, wa utubihi mutasyabiha. Dia serupa tapi tidak sama. Ya, apa yang tidak sama? Nikmat yang Allah Ta'ala berikan berlipat-lipat dibandingkan dengan apa yang mereka rasakan dulu di dunia. Oleh karena ada kisah Bapak Ibu diceritakan Nabi SAW dalam hadis Riyadhus Shalihin, dan Imam Syafi'i mengutip ini riwayat. Nanti Bapak Ibu di akhir itu akan didatangkan dua orang, kata Rasul. Pertama, orang yang paling bahagia di dunia, orang yang paling senang di dunia. Dan yang kedua, orang yang paling sengsara di dunia. Kalau sudah paling kan berarti ya yang terbahagia di dunia dan tersengsara di dunia. Ya, ini dua orang dihadirkan nanti pada yaumul qiyamah, kata Rasulullah SAW. Orang yang paling berbahagia di dunia ini, Pak, dicelupkan dia di dalam api neraka oleh Allah. Ya, kayak orang buat teh celup ya, Pak, ya. Namanya dicelupin, Pak. Dicelupin kan asal sudah ada warnanya kita naik, ya. Ini orang yang paling bahagia ini, kata Rasul, dicelupkan sebentar di dalam api neraka, lalu dinaikkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian bertanya, wahai si fulan, apa yang kau rasakan? Si fulan ini berkata, ya Allah, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan sebelumnya. Bayangkan puluhan tahun, ratusan tahun di dunia merasakan kesenangan itu, dalam seketika itu hilang, Pak. Ketika dimasukkan di dalam apa? Di dalam api neraka. Cuma sebentar aja dicelupkan, yusbab, kemudian dinaikkan oleh Allah Ta'ala. Wahai si fulan, apa yang kau rasakan? Kata si fulan ini, ya Allah, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan sebelumnya. Hilang seketika, Pak. Sebaliknya, orang yang paling sengsara di dunia, orang yang paling menderita di dunia, dicelupkan di mana, Pak? Fil jannah, dicelupkan di surga oleh Allah Ta'ala. Begitu dia masuk surga, kemudian dinaikkan oleh Allah Ta'ala. Wahai si fulan, apa yang kau rasakan? Apa jawabannya? Ya Rabbi, ya Tuhanku, aku tidak pernah merasa susah sebelumnya, tidak pernah merasa sedih sebelumnya. Bayangkan kesedihan yang sekian lama yang dia dapatkan di dunia, seketika dia hilang ketika dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kenapa kemudian di bulan Ramadan itu, Bapak Ibu, ini biasa suka dibaca ya, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Ini masyaallah doa luar biasa. Jadi ridha Allah Ta'ala itu rupanya segala-galanya, Pak. Kalau Allah Ta'ala sudah ridha, Allah Ta'ala kasih semuanya, Pak. Makanya kata Imam Syafi'i, ibadah yang paling terbaik adalah mencari ridha Allah. Sekecil apapun yang kita perbuat, ya Allah, mudah-mudahan Engkau ridha. Makanya disebut oleh Nabi pertama kali ridha, ya. Allahumma inni as'aluka ridhaka, bukan surga dulu. Kalau surga mah gampang, Allah Ta'ala kasih, Pak.
Tapi yang paling diutamakan itu ridha Allah. Karena bisa jadi orang masuk surga dia tidak pernah beramal, Pak. Bisa nggak orang masuk surga tanpa beramal, Pak? Bisa nggak? Bisa. Contoh nih, contoh sederhana kata para ulama. Ada orang masuk Islam baru mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selang beberapa saat kemudian meninggal dunia. Salat belum, zakat belum, puasa Ramadan belum, berhaji belum dia tunaikan. Tapi karena dia sudah beriman kepada Allah Ta'ala, ridha dengan keimanannya, maka Allah Ta'ala masukkan dia bukan karena amalnya, tapi semata-mata karena ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna tidak masuk surga salah seorang di antara kalian semata-mata amalnya, tetapi semata-mata karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua misalnya, ada orang yang pendosa kata Nabi, lalu kemudian di tengah perjalanan dia menemukan satu sumur, dia ambil air di situ karena kehausan. Lalu kemudian dia naik ke atas sumur dan mendapatkan ada seekor binatang yang kehausan. Lalu dia turun lagi ke sumur. Lalu dia mengambil air dan memberikan minuman kepada binatang yang kehausan tadi. Perbuatan yang dilakukan itu kata Rasulullah SAW, syakarallahu lahu wa ghafarallahu lahu. Allah bersyukur kepada perbuatan hambanya, berterima kasih kepada perbuatan hambanya, dan memaafkan segala kesalahan yang dimiliki, dan dimasukkan al-jannah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita tidak tahu Bapak Ibu apa rahasia Allah Ta'ala untuk masukkan kita dalam al-jannahnya. Bukan semata-mata amal kita. Amal kita masih sedikit, Pak. Bahkan kalau ada orang ibadah mungkin ratusan tahun, 200 tahun, 300 tahun untuk membalas satu nikmat dari Allah Ta'ala, tidak mungkin kita balas nikmat Allah. La yadkhulul jannata ahadukum bi'amali. Jadi amal kita ini sebenarnya belum bisa membalas kebaikan-kebaikan Allah, tidak bisa membalas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya doanya tadi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kemudian ayat yang ketiganya, nuzulan min ghafurir rahim. Surga itu Allah Ta'ala berikan sebagai apa? Penghormatan dari Allah Ta'ala yang maha pengampun dan maha kasih sayang. Nuzulan min ghafurir rahim. Sehingga surga itu Allah Ta'ala kasih hadiah. Untuk siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah, bagi orang-orang yang menjalankan sunnah baginda Nabi SAW. Allah Ta'ala siapkan al-jannah, tempat kembali mereka, ya. Oleh karena Imam Syafi'i dalam pandangan beliau, orang yang istiqamah itu akan diberikan 3 hal oleh Allah, ya. Dalam pandangannya Imam Syafi'i, orang yang istiqamah diberikan berapa hal, Pak? 3 hal kata Imam Syafi'i. Yang pertama adalah tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah kecuali amalan yang istiqamah. Jadi Allah Ta'ala tidak melihat pada banyaknya amal, tetapi yang dilihat oleh Allah Ta'ala kontinunya kita dalam beramal. Makanya diistilahkan dalam mazhab Syafi'i itu dengan mendawamkan. Dawam itu berarti apa Pak? Dawam, membiasakan. Dan ini yang dipraktekkan oleh para sahabat. Oleh karenanya Bapak Ibu, ada jamaah bertanya begini, Ustaz, kalau kita baca sejarahnya para sahabat itu, kok kayaknya amalnya mereka tidak banyak ya, tapi kok mereka bisa menjadi orang terbaik. Coba kita baca sejarahnya Abu Hurairah, sejarahnya Ibnu Umar, sejarahnya sahabat siapa saja, itu rasanya amal-amal mereka itu tidak banyak gitu. Ternyata kuncinya itu adalah bukan pada banyaknya amal kata Imam Syafi'i, tetapi pada mendawamkan amal. Ustaz contohkan misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikasih amalan Bapak Ibu oleh baginda Nabi, dan Ali tidak pernah meninggalkannya sampai meninggal dunia. Apa amalannya? Setiap beliau mau istirahat di malam hari, beliau membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Totalnya jadi berapa? 100. Ini mirip dengan zikir habis habis salat. Cuma kalau habis salat kan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, baru digenapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tapi kalau di malam hari sebelum kita istirahat agak sedikit berbeda. Subhanallahnya 33, Alhamdulillahnya 33, Allahu Akbarnya 34 kali. Sayyidina Ali berkata,
setelah aku mendengarkan wasiat ini dari Nabi, tidak pernah kutinggalkan nasihatnya Nabi SAW. Nah, ini contoh yang pertama, Pak, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, ada sahabat Rasul namanya Abdullah ibnu Umar atau Ibnu Umar. Beliau pernah mendengar satu fadilah amalan. Setiap orang membaca Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini doa apa? Doa iftitah. Ketika didengar oleh Nabi baca ini, kata beliau apa? Futihat abwabus sama. Bayangkan doa ini, kata Nabi, bisa membuka pintu-pintu langit, ya. Doa-doa diijabah, permohonan diberikan oleh Allah segera. Kalau orang membaca doa tadi, Pak, di awal salatnya. Ibnu Umar ketika mendengar fadilahnya dari Rasulullah tadi, ma taraktu mundu sami'tu minan Nabi sallallahu, tidak pernah aku tinggalkan doa iftitah ini setelah aku mendengarkan fadilahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia dawamkan, Pak, enggak putus sampai meninggal dunia. Itu amalannya siapa, Pak? Sahabat Ibnu Umar. Sahabat yang ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini punya unik amalannya, Pak. Ya, diwasiatkan oleh Nabi 3 hal yang dia tidak pernah tinggalkan, Pak. Sampai meninggal dunia tidak pernah tinggalkan. Pertama adalah sholat witir sebelum istirahat. Jadi habis sholat isya itu Abu Hurairah biasanya witir ya. Jadi kalau Bapak Ibu witirnya setelah isya, itu prakteknya di zaman Nabi namanya Abu Hurairah, Pak. Ya. Memang yang afdal memang witir itu dijadikan penutup sholat malam, betul ya? Tapi kalau kita tidak bisa bangun untuk sholat tahajud atau khawatir tidak bangun tahajud, berarti afdalnya adalah sholat witir dilakukan apa? Setelah isya. Ya, jadi keafdalan itu ternyata tergantung kondisi, Bapak Ibu. Kalau yang biasa sholat tahajud, afdalnya witir menjadi penutup sholat tahajud. Tapi kalau mungkin khawatir tidak bangun sholat tahajud, ya, maka yang afdal adalah, kata para ulama, witirnya di awal pada isya. Dan ini saya mempraktekannya. Di antaranya adalah Abu Hurairah, dan Sayyidina Abu Bakar dia melakukannya adalah pada isya. Kemudian kebiasaannya beliau, Abu Hurairah, yang diwasiatkan Nabi, puasa 3 hari setiap pertengahan bulan, yang kemudian disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Tanggal berapa? 13, 14, dan 15. Dan ini kebiasaan tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Hurairah sampai meninggal dunia. Yang ketiga, kata Abu Hurairah, saya tidak pernah tinggalkan usolli rak'atay duha, melakukan sholat duha rak'ataini. Artinya apa, para sahabat? Mereka itu beramalnya nggak banyak, bukan mengejar apa namanya itu, bukan mengejar banyaknya amalnya. Tapi yang difokuskan para sahabat itu, kata Imam Syafi'i, adalah kontinunya amal walaupun sedikit. Nah, ini pandangannya Imam Syafi'i. Bahkan ada sahabat yang tidak pernah meninggalkan sholat wudu, Pak. Namanya adalah sahabat Bilal bin Rabah. Setiap hari, bahkan dalam kitab itu dikatakan beliau sehari itu minimal, ya Pak ya, sholat sunnah wudunya 10 kali, Pak. Itu minimal. Yang wajib kan 5. Di luar yang wajib beliau 5 kali, Pak. Mungkin bisa di waktu duha, atau mau baca Quran, atau mau ada amal kebaikan. Ya, berarti setiap berwudu beliau adalah sholat sunnah 2 rakaat. Siapa yang mempraktekannya? Sahabat namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ada lagi sahabat punya amalan istimewa, Pak, yang dia tidak pernah tinggalkan, dia dawamkan selalu. Namanya Jabir bin Abdullah, selalu sholat istikharah, selalu minta petunjuk kepada Allah Ta'ala dalam setiap hal. Nah, ini kata Imam Syafi'i, amal yang dicintai oleh Allah, amal yang kontinu walaupun sedikit. Baik, poin yang kedua, pandangannya Imam Syafi'i. Kalau orang istiqomah, kata beliau, kalau suatu saat dia tinggalkan karena sakit atau dia bepergian, ya, maka ditulis baginya pahala seperti dia kerjakan waktu sehatnya dan di waktu mukimnya. Ya. Contoh begini. Kita biasa baca Quran, tetapi satu keadaan kita tidak membaca, mungkin karena sakit atau mungkin karena safar, maka di sisi Allah Ta'ala, kata Imam Syafi'i, ditulis oleh Allah Ta'ala seperti pahala dia kerjakan waktu sehatnya dan di waktu mukimnya. Oleh karena kenapa kalau orang yang safar itu tidak dianjurkan sholat sunnah? Ya, coba kita baca riwayat dalam hadis, Nabi SAW kalau safar tidak melakukan sholat sunnah, Pak.
yang dia kerjakan hanya adalah sholat fardu saja. Bahkan boleh dijamak, boleh dikosor ya, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Yang 4 boleh dijadikan berapa? 2 rakaat ya. Kecuali 2 sholat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi, sholat witir dan sholat 2 rakaat fajar. Tetapi sholat sunnah yang lainnya kalau bepergian beliau tidak lakukan. Pertama, hikmahnya kata para ulama sebagai kasih sayang kepada kita semua. Orang bepergian lelah, capek ya Pak ya, disuruh yang wajib-wajib saja, tidak melakukan yang apa? Sunnah. Kemudian yang kedua adalah supaya pahala yang dia lakukan di waktu sehatnya, di waktu mukimnya tetap tertulis oleh Allah ketika dalam keadaan dia safar atau dalam keadaan dia sakit. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik, pandangan yang ketiga yang terakhir, Imam Syafi'i mengatakan orang itu wafat, kata beliau, tergantung daripada kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Kalau dia memulai hidupnya dengan kebaikan dan istiqamah dalam kebaikan, maka Allah Ta'ala wafatkan dia dalam kondisi yang husnul khatimah. Maka istiqamah itu dalam pandangannya Imam Syafi'i adalah apa? Menjadi sebab orang itu mendapatkan dan meraih yang namanya kehidupan yang husnul khatimah. Karena yang dilihat oleh Allah Ta'ala bukan di awalnya Pak, tapi yang dilihat justru ada pada apa? Akhirnya. Termasuk Ramadan ini Bapak Ibu ya, yang dilihat oleh Allah bukan pada awalnya saja, tapi yang dilihat oleh Allah Ta'ala adalah pada penghujung Ramadan kita. Sehingga kita bersyukur alhamdulillah sampai penghujung Ramadan masih diberikan semangat oleh Allah Ta'ala untuk menghidupkannya dengan amal kebaikan. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah Ramadan kita, baik yang wajib ataupun amalan-amalan yang disunahkan Nabi SAW. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang pandangan Imam Syafi'i di dalam masalah menjaga amal ya. Kita sudah mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, semoga kita bisa dawamkan menjaga amal tersebut sampai nanti setelah Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kami kembalikan ke MC. Alhamdulillah, setelah kita ikuti kuliah subuh, selanjutnya sesi tanya jawab. Kami berikan 2 pertanyaan dulu. Yang pertama dari bapak-bapak, yang kedua dari ibu-ibu. Yang pertama mungkin dari bapak-bapak, ada yang ingin ditanyakan. Haji yang berani? Iya, silakan Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang saya Ustaz. Saya suka kentut. Baik. Mau ngaji dikit, mau sholat aja 3 kali kentut. Ada umur atau apa ya? Pertanyaan saya terusin aja ngaji gitu, nggak buru lagi. Nanti masalah kentut lagi nih. Ya mungkin pertanyaan ini lucu lah. Jadi bagaimana Ustaz? Apakah harus buru aja atau terus saja lanjut terus atau gimana? Baik, wallahu a'lam bishawab. Kalau untuk sholat memang harus syaratnya dalam keadaan suci ya, kalau sholat ya. Tapi kalau baca Quran adabnya memang dalam keadaan suci ya. Cuma mungkin Ustaz akan perjelas dulu apakah benar buang angin atau cuma rasanya. Karena dibedakan nanti Bapak Ibu, rasanya buang angin. Makanya ada Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, apabila seseorang dalam sholat tiba-tiba merasa buang angin, kata Nabi jangan keluar dulu dari sholat sampai dia dapatkan 2 hal, kata Nabi SAW. Pertama adalah yasma'u sautan, ia mendengar suara. Berarti suara itu ada, paham ya? Yasma'u sautan ya, baik. Yang kedua kata Nabi, kalau dia mungkin tidak mendapatkan suara, au yajidarihan, atau dia menemukan suatu aroma yang tidak sedap. Kalau 2 ini tidak ada, berarti itu keraguan-keraguan, namanya was-was namanya. Ya. Dan ini jangan diikuti sebenarnya Pak. Kami pernah punya pengalaman dengan jamaah. Ini mungkin mengkonfirmasi aja sebenarnya biar kita tidak salah memberikan jawaban ya Pak ya. Jadi kami pernah membimbing dari dalam satu umroh. Ada jamaah setiap selesai sholat fardu, wudu lagi dan sholat lagi. Hari pertama Ustaz diamkan gitu kan, 5 kali bayangkan ulangin sholat 5 kali sehari. Hari kedua juga sama, hari ketiga juga sama. Hanya Ustaz penasaran gitu. Kami tanya, mohon maaf Pak,
Kenapa diulangi sholat? Setiap selesai sholat batal wudu, kemudian sholat lagi. Ustadz, saya sering merasa ketika dalam sholat itu seperti ada keluar angin. Ustadz tanya, apakah ada suara? Enggak ada, Ustadz. Apakah ada aroma yang pernah sedang? Enggak ada, Ustadz. Berarti kalau gini namanya was-was namanya. Jangan diikuti. Nanti bisa dibaca di dalam kitab namanya Talbis Iblis. Salah satu caranya syaitan memang menggoda kita adalah melalui godaan namanya was-was. Kita dalam keadaan suci, bersih, tapi dibuat supaya ragu. Ini kayaknya batal nih wudu saya. Ini jangan diikuti. Kalau sekali diikuti maka akan menjadi nanti keterusan dan itu akan menjadi beban bagi kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kalau memang itu faktor was-was, maka lanjutin saja. Sholat dilanjutkan, kemudian kalau baca Quran, tapi kalau memang benar ya, ada suara tadi atau mungkin ada aroma yang kurang sedap, itu memang batal dan wajib kita berwudu. Paham ya Anda ya? Jadi Ustaz perjelas dulu kan, biar tidak salah memberikan jawaban. Kalau cuma rasa, namanya rasa kan terkadang perasaan doang, rasanya batal. Padahal nggak batal sebenarnya Pak. Sama Muhammad, kalau ada orang gangguan di bagian pencernaan, terkadang seperti ada suara gitu ya Pak ya, perutnya kayak ada suara gitu Pak. Dianggap itu sebagai apa Pak? Sebagai buang angin, padahal bukan buang angin, itu karena faktor apa Pak? Pencernaan saja. Karena lapar gitu ya Pak. Jadi jangan ikuti ayahanda ya. Selama yakin masih suci udah anggap suci aja ya. Karena kalau diikuti nanti akan terus menjadi beban di hati. Kalau sudah jadi beban di hati, ini yang membuat kita menjadi jadi sempit perasaan kita, menjadi sempit hati kita. Dan itu memang maunya syaitan ya, ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ayahanda ya? Baik. Kalau cuma was-was saja jangan diikuti ya. Karena kalau normalnya orang itu dia akan mengalami berulang kali gitu Pak ya. Itu namanya berarti adalah kebanyakan aja Pak was-was. Apa amalannya yang bisa kita lakukan? Pertama kata Nabi, sering-sering membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua kata Rasul, bila datang was-was itu ucapkanlah kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Insyaallah Allah telah hilangkan perasaan atau keraguan tadi ya. Baik. Mungkin itu ayahanda ya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana lagi? Baik. Oke ya. Oke. Baik. Jangan di mute tadi. Baik, silakan. Iya. Selain dari ibu-ibu apa ada? Baik, dari ibu Masya Allah. Silakan Bunda. Ada ibu? Oh, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan salat malam Ustaz. Sholat malam. Ya, kalau kita tarawih, biasa kan tarawih, terus kamu tidur, terus malam sholat Tahajud ya. Itu sama nggak Ustaz, tarawih itu dengan tahajud? Baik. Itu pertama. Terus kedua, kalau misalnya kita tarawih itu kita nggak lakukan setelah sholat isya, misalnya kita ada udur ada apa gitu. Terus Tapi kita lakukan tahajud misalnya. iya, di malam itu setelah itu kita niatnya itu tarawih apa tahajud atau dua-duanya kita lakukan atau yang mana yang lebih Seperti gitu? apa ya? Iya. Apa sih Mas? Baik, wallahu a'lam bishawab. Mohon diperhatikan Bapak Ibu, ada dua mazhab para ulama fikih. Ya, kalau orang sudah sholat tarawih itu, bagaimana pandangan para ulama mazhab? Mazhab yang pertama mengatakan orang yang sudah sholat tarawih itu sudah terhitung sudah sholat tahajud. Ini mazhab yang pertama. Ya, berarti kalau dia sudah sholat tarawih dan witir, maka tidak perlu lagi melakukan sholat apa? Tahajud. Ini mazhab yang pertama. Tapi jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan sholat malam itu tidak dibatasi jumlahnya. Orang yang sudah sholat tarawih di awal, maka kemudian nanti kalau dia bangun jam 3 atau setengah 4 ketika mau sahur, dia sholat tahajud dibolehkan. Karena kenapa? Karena sesungguhnya sholat malam itu tidak dibatasi jumlahnya. Boleh 11 rakaat, boleh lebih daripada 11 rakaat. Oleh karenanya kenapa Umar bin Khattab melakukan sholat malam itu sampai 23 rakaat.
Dan beliau mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, ini suatu yang baru tapi suatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan praktiknya di zaman Nabi, beliau lakukan 11. Beliau melakukan 13. Jadi zaman Nabi itu Bapak Ibu kalau sholat malam itu dua pilihannya ya, 11 rakaat atau 13 rakaat. Tahun ini di Masjidil Haram Masjid Nabawi dipraktikkan sholat tarawih 13 rakaat Pak. Biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya 11 ya. Tapi mulai tahun ini 2026 dipraktikkan di Mekah, di Madinah, Masjid Haram, Masjid Nabawi sholat tarawihnya sebanyak 13 rakaat. Nah, jadi sebenarnya sholat malamnya Nabi bukan hanya 11 Bapak Ibu. Rasul pernah mempraktikkan 13 rakaat. Berarti pernah 11, pernah berapa? 13. Dan itu dipraktikkan di zamannya Rasulullah dan di zamannya Abu Bakar, ya, 11 dan 13. Tetapi di zamannya Umar itu adalah menjadi 23. Berarti ada 3 riwayat ya. Ada 11 rakaat, ada 13 rakaat, ada 23 rakaat. Itulah kemudian kata Umar bin Khattab, ini sesuatu yang baru tetapi tidak menyelisih sunnah Nabi SAW. Nah, disimpulkan oleh para ulama fikih berarti sholat malam sebenarnya tidak memiliki batas jumlah rakaat. Boleh kurang 11 rakaat, bahkan boleh lebih dari berapa? 11 rakaat. Jadi pandangan yang kedua dari para ulama, yang sudah sholat tarawih, apalagi dia berjamaah dengan imam di masjid, maka masih boleh dia sholat tahajud. Cuma jangan lakukan sholat witir. Karena kenapa? Witirnya cukup dengan yang di awal saja. La witrani fil lail. Dalam mazhab Imam Syafi'i witir tidak boleh 2 kali. Kalau di dalam mazhab Maliki beda lagi. Kalau Imam Maliki mengatakan kalau orang sudah witir di awal lalu dia bangun sholat tahajud, maka dia lakukan 1 rakaat dulu sebelum tahajud, menggenapkan witir yang pertama. Kemudian dia sholat tahajud, lalu dia witir sebagai penutup sholat malamnya. Karena kalau Imam Maliki itu Pak berkonsisten dengan apa? Jadikanlah witir itu sebagai penutup sholat malammu. Jadi kalau orang witirnya di awal malam, dalam mazhab Imam Maliki dia ambil dulu 1 rakaat sebelum tahajud. Berarti menggenapkan ya. Karena witir yang tadi di awal berapa? 3 misalnya. Kalau dia 1 rakaat sebelum tahajud berarti jadi berapa? 4. Berarti jadi genap. Lalu dia sholat tahajud mungkin 4 rakaat atau 8 rakaat. Kemudian baru tutup dengan witir. Yang dihitung witirnya yang mana? Yang terakhir. Karena kalau Imam Malik itu berkonsistennya dengan hadis tadi, jadikanlah witir itu menjadi penutup sholat malam kalian. Memang sedikit agak ribet kalau Imam Maliki karena akan dua kali witir. Tapi witir pertama itu dianggap genap, tidak lagi jadi witir. Tapi kalau Imam Syafi'i lebih fleksibel. Karena kenapa? Kalau sudah witir di awal malam, kalau ingin tahajud nanti, maka cukup dengan witir yang pertama saja tanpa witir yang di sholat tahajud. La witrani fil lail, itu dalilnya. Tapi kita hormati para ulama yang berbeda pandangannya dan mereka tidak saling menyalahkan gitu para ulama itu Pak ya. Padahal Imam Malik, Imam Syafi'i itu antara guru dan murid Pak. Imam Malik itu gurunya, Imam Syafi'i itu murid. Ijtihadnya Imam Maliki witir di akhir malam dijadikan penutup salat, tapi kalau Imam Syafi'i enggak, dia pakai hadis Nabi la witrani fil lail, dia lakukan witir 2 kali dalam 1 malam. Makanya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i kalau sudah sholat tarawih dan witir di awal malam masih boleh tahajud nanti di sepertiga malam terakhir, tapi tidak ditutup dengan apa? Witir. Cukup dengan witir berat. Kalau Imam Maliki enggak. Kalau Imam Maliki mesti yang namanya witir menjadi penutup sholat tahajud. Maka kalau dia sempat tarawih dan witir, maka kalau dia bangun tahajud lakukan dulu 1 rakaat, menggenapkan witir yang pertama baru tahajud, kemudian baru lakukan apa? Witir sebagai penutup sholat malam. Cuma memang agak sedikit Imam Maliki agak sedikit ribet dia, tapi dia berpegang juga dengan dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham Bunda ya? Baik, silakan mana yang kita ambil dari pandangan tadi. Ustaz saya lebih seret dengan pandangan Imam Syafi'i. Ya, silakan. Tadi kita sholat tarawih bersama Imam sampai selesai. Nanti kalau bangun sahur kita tahajud saja, tapi tanpa melakukan apa? Sholat sunnah witir. Wallahu a'lam. Baik, sebenarnya begini. Kalau diperhatikan istilah dalam fikih ini masih ada waktu. Ini kita kajian sekali. Wah, suruh kajian sampai 9. Baik. Jadi ada istilah memang yang umum, ada yang khusus begini.
setiap sholat malam, setiap qiyamul lail itu adalah tahajud, tetapi setiap tahajud adalah qiyamul lail, tapi tidak semua qiyamul lail jadi tahajud. Paham ya Pak ya? Berarti sama kayak penyebutan begini. Apa beda antara suci dan bersih? Setiap suci itu pasti bersih, tapi tidak semua yang bersih kemudian jadi apa? Suci. Betul ya? Sama kayak qiyamul lail. Contoh, orang kalau sholat istiarah di malam hari namanya qiyamul lail. Orang sholat hajat di malam hari namanya qiyamul lail. Orang sholat misalnya taubah di malam hari namanya qiyamul lail. Tapi kalau tahajud adalah lebih spesifik, dilakukan adalah setelah dia istirahat di malam hari. Namanya sholat tahajud. Makanya ayatnya berbunyi apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dari sebagian waktu malam bangunlah engkau untuk sholat tahajud. Kalimat bangunlah untuk sholat apa maknanya? Berarti dia tidur dulu. Makanya tadi Ustaz kita kalau nggak salah membaca surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Apa teh muzammil itu Pak? Ya berselimut. Orang berselimut ngapain biasanya berselimut? Itu qumil laila illa qalila. Disuruh bangun untuk sholat. Berarti surat Muzammil itu perintah Allah untuk sholat apa? Tahajud. Oleh karena kata para ulama, setiap tahajud adalah qiyamul lail, tapi tidak semua qiyamul lail jadi tahajud. Paham ya Pak? Berarti kalau qiyamul lail lebih apa? Lebih luas. Tapi kalau tahajud lebih spesifik. Ya. Tarawih itu sebenarnya maksudnya adalah qiyamul lail. Paham ya? Karena kita lakukan ba'da isya. Betul nggak? Ya, kita lakukan ba'da isya. Dan kita tidak istirahat sebelumnya, disebut qiyamul lail. Ya, Bunda ya. Nah, jadi kita mau istilahkan qiyamul lail boleh, tapi kalau tahajud itu lebih spesifik yang kita lakukan nanti setelah kita istirahat di malam disebut dengan tahajud. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita cukupkan. Baik, kita karena waktu kita cukupkan. Kami minta untuk Ustaz ditutup dengan doa sekaligus zikir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup kajian kita mungkin membaca pertama Sayyidul Istighfar dulu, karena salah satu sunnah Nabi di waktu pagi hari kita zikir dengan membaca Sayyidul Istighfar. Kemudian kita baca zikirnya Nabi Yunus alaihissalam yang sunnah Nabi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian yang ketiga kita tutup dengan zikir yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yuk kita baca sama-sama. Kita awali dari apa? Dari Sayyidul Istighfar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita ulangi sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu
الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا خاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kita sempurnakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.